Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, kelas 3C4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah berikan. Ya, langsung saja. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik barang bersifat publik. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia umum dan tidak diperuntukkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan Citizen Charter? Citizen Charter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan penggunaan layanan sebagai pusat pelayanan. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang tidak mengonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan menjualnya kembali. Contoh, pelanggan ini adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambah ekonomi terhadap barang yang dibeli tadi untuk dijual kembali. Contoh, produsen kain mempunyai pelanggan internal, yaitu para pengusaha konveksi baju jadi. Kalau pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara langsung mengonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Contohnya, konsumen terakhir seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Nomor 4, customer related process adalah proses yang terkait dengan desain dan pengembangan serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Contohnya, yang kelima, cara menghadapi komplain pelanggan. Yang pertama, tanggapan menangani keluhan. Perlu diketahui, isu negatif lebih mudah menyebar dibandingkan berita positif. Karena itu, merespon komplain dengan cepat bisa menghambat penyebaran isu negatif mengenai citra usaha kamu. Yang kedua, tunjukkan rasa empati. Ketika menghadapi keluhan, kamu perlu menunjukkan rasa empati kepada pelanggan. Berpikirlah jika apa yang dialami pelanggan juga dialami atau menimpa kamu. Yang ketiga, meminta maaf dan bersikap solutif. Bila salah satu karyawan di usaha kamu lalai dan menyebabkan kesalahan fatal, tidak ada pilihan lain selain bersikap kesatria dengan mengakui kesalahan dan mendengarkan keluhan dengan tenang dan sopan. Selain itu, kamu juga perlu menawarkan solusi kepada konsumen tersebut. Yang keempat, menjalani kerjasama dengan pelanggan. Saat membangun usaha, pelanggan merupakan kunci agar usahamu tetap bertahan. Libatkan mereka dalam proses perkembangan usahamu dengan mengajak mereka berperan aktif pada usahamu, misalnya dengan rutin bertanya tentang kualitas produk pelayananmu, bisa secara langsung atau lewat survei. Yang kelima, ulasan positif jika masalah terselesaikan sudah berhasil. Mengatasi komplain atau keluhan pelanggan, selamat. Kalau memang sudah selesai, kamu boleh loh minta ulasan positif dari mereka untuk mengembalikan citra usaha kamu. Yang keenam, jadikan komplain sebagai evaluasi. Catat komplain atau keluhan pelanggan yang datang pada usahamu, kemudian jadikan juga komplain tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang kamu berikan. Yang ketujuh, ucapkan terima kasih pada pelanggan atas komplain. Berikan ucapan terima kasih atas komplain yang diberikan pelanggan terhadapmu. Yang kedelapan, yang terakhir,
Tingkatkan kualitas. Setelah komplain atau keluhan dari pelanggan sudah teratasi dengan baik, maka cobalah untuk evaluasi dan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ya, nomor keenam, nomor terakhir. Unsur-unsur pelayanan berdasarkan klasikal paradigma atau IHIP. Berdasarkan klasikal paradigma dan service Scrum melahirkan paradigma baru yang membentuk yang pertama, heterogeneity. Berbicara tentang tingkat atau nilai keanekaragaman. Kalau bicara keanekaragaman, kita akan berbicara secara 4 dimensi, 3 dimensi pada dimensi ruang tambah 1 dimensi pada waktu. Dimensi ruang ini disebut dengan istilah spatial, sedangkan dimensi waktu ini disebut temporal. Yang kedua, inseparability. Inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa yang tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Apakah sumber itu merupakan orang maupun mesin? Di samping itu, apakah sumber itu hadir atau tidak? Produk fisik berwujud tetap ada. Yang ketiga, traceability. Traceability atau daya tahan. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan. Yang terakhir, yang keempat, CO production. CO production adalah melibatkan pelanggan dalam produksi. Dalam contoh, Anda ke perusahaan travel jasa, Anda diproduksi di situ dan terlibat dalam proses produksi. Ya, makasih. Sekian dari jawaban saya. Mohon kurang, mohon lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.